pengamat sepak bola Bung Wesley Huta Galung. Selamat siang Bung Wesley. Bung, itu tadi malam kesenangan kita hampir paripurna di menit 74. Kalau nggak di menit ke-9 gol balasan dari Bahrain itu membuyarkan kesenangan kita. Bung, tapi di wasit memberikan tambahan waktu babak kedua ini 6 menit, tapi pertandingan malah dibiarkan berakhir hingga 9 menit. Ini menurut Anda seperti apa? Ini regulasi tambahan waktu di sepak bola apakah bisa atau bagaimana sebenarnya seperti ini? Iya, di regulasi itu wasit bisa memberikan pengamatannya atas kejadian lapangan setelah ada penambahan waktu. Apakah ada kejadian misalkan pelanggaran atau buang-buang waktu, dia bisa biasanya menambahkan waktu itu. Tapi lazimnya Mario itu setelah muncul masa injury time, tambahan itu paling semenit ya. Kalaupun ada misalkan pemain yang cedera setelah masa injury time atau ada buang-buang waktu. Tapi kalau ini memang mungkin kalkulatornya lagi rusak ya, 90 tambah 6 jadinya 99. Ya itu yang kita lakukan, ini protes oleh federasi, tapi fokus ke pemain dan pelatih sudah harus selesai, tinggal di Bahrain kembali fokus untuk menghadapi Cina. Bung, kalau pertandingan tadi malam misalkan 90 tambah 6 menit, 96 menit, apakah normal sebenarnya dalam sepak bola perpanjangan dari 96 menit yang harusnya diputuskan tetapi melebar atau berpanjang hingga 3 menit? Apakah sebenarnya normal atau bagaimana sebenarnya? Kalau tambahan 6 menit itu normal, sangat normal. Bahkan kemarin kalau kita di event sebelumnya bahkan ada yang 10-12 menit itu sangat mengganggu pertandingan. Tapi 5, 6, 7 menit injury time itu normal kalau memang ada kejadian-kejadian yang membuat pertandingan harus terhenti. Seperti halnya kehadiran VAR, itu kan memang membuat cukup lama ya waktu untuk mengecek misalkan kartu merah atau gol. Nah, tambahan 3 menit, 4 menit, 5 menit itu biasa. Tapi memang yang jadi pertanyaan adalah wasit keempat sudah memberikan tambahan waktu 6 menit, tidak ada kejadian istimewa, tidak ada permainan yang berhenti cukup lama untuk kemudian wasit asal Oman ini memberikan tambahan waktu sampai 90 tambah 9, lalu kemudian selesai pertandingan ketika tuan rumah Bahrain menyeimbangkan kedudukan. Ini yang sudah awal kita antisipasi, sudah awal waspada ya, karena teror itu, provokasi itu tidak hanya dari penonton, dari pemain dan dari wasit itu sudah ramai dibicarakan lah sebelum pertandingan. Oke, Bung Wesley, jika kita berandai-andai, misalkan pada akhirnya terbukti ada kecurangan oleh wasit, apakah nanti regulasinya pertandingan diulang atau bagaimana? Diskualifikasi atau gimana sebenarnya? Belum pernah yang saya dengar ada kejadian, bahkan ke Euro dulu pernah seharusnya offset, tidak offset, tapi gol, tidak ada pertandingan yang dibatalkan. Hanya yang mengevaluasi kepada kinerja wasit. Disinilah yang merugikan kita. Apapun hasil evaluasi wasit, federasi Asia atau FIFA terhadap wasit tidak mengubah pertandingan. Ini yang menyesalkan bagi kita ya. Tapi fokus itu sudahlah, kita dapat 1 poin, kita harus tambah lagi semangatnya untuk tambahin 3 poin dari laga berikut tanggal 15. Oke, Bung, kalau melihat tadi malam ini timnas Indonesia memberikan salah satu permainan yang begitu istimewa, tapi dari Anda sebagai seorang pengamat, evaluasi atau catatan tadi pertandingan tadi malam seperti apa ya? Mungkin bisa memberikan perkembangan selanjutnya. Iya, pertanyaan saya sangat menarik ini, juga menjadi pertanyaan saya. Lawan Arab kita menerima tembakan, hasilnya 1-1. Menghadapi Australia kita menghadapi 19 tembakan. Di kanan sendiri hasilnya 0-0. Babak pertama kemarin lawan Bahrain, kita nyaris menyelesaikan babak pertama tanpa tembakan ya. Lawan bisa menembak 10 kali, 2 target, kita mengakhiri pertandingan dengan 1 tembakan dan kemudian menjadi gol. Bahwa sampai 45 menit waktu berjalan kita tidak melakukan tembakan serangan sama sekali. Pertahanan kita harus kita akui jempol. Tapi ini PR bagi Sintayong bagaimana mengalirkan bola lebih sering ke pertahanan lawan dan variasi-variasi permainan serangan. PR karena organisasi kita bagus ya, 6 kali juara 6 kali tim yang tampil Piala Dunia, Arab Saudi, Australia, kita tidak bisa dikalahkan. Bung, ini jadwalnya setelah ini bersama akan melawan Tiongkok. Apakah Tiongkok bisa merupakan sebuah kekuatan yang harusnya diwaspadai oleh Indonesia atau bagaimana sebenarnya?
Nah, lawan kita berikutnya dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja nih, Bung Mario. Ini perlu paracetamol ya, agak demam nih si Tiongkok ini atau Cina ini, karena mereka sudah kebobolan 12 kali, hanya kemasukan 2 kali, itu pun tidak bisa dianggap sebuah permainan yang membaik seperti halnya Cina atau Tiongkok zaman-zaman dahulu beberapa lalu. Jadi momentum kali ini kita mendapatkan poin, tinggal bagaimana meningkatkan intensitas serangan. Lawan kita sudah menelan kekalahan, bahkan telak ya 0-7 dari Jepang, kemudian kalah 1-2 dari Arab, pernah sempat mencetak gol 1 sebelum kalah 1-3 lawan Australia. Yang waspada, yang kita wajib waspada adalah Cina atau Tiongkok ini bisa mencetak gol ketika kita terlalu terbuka ruang permainannya. Nah, ruang permainan kita tertutup nih sudah, tapi bagaimana kita lebih dekat ke gawang lawan itu menjadi PR di pertandingan berikut. Bung, ini Indonesia bersama Jepang jadi tim yang belum pernah kalah. Artinya untuk bisa lolos sisa laga kandang ini harus diakhiri dengan kemenangan atau bagaimana? Setelah Partai away kita nanti di November 2 kali home menghadapi Jepang dan Saudi. Bukan pekerjaan mudah untuk mendapatkan poin dari 2 tim yang pelanggaran Piala Dunia ini. Jadi fokus dulu kita menghadapi Cina atau Tiongkok, karena prediksi saya peringkat 3-4 itu akan jadi rebutan 3 negara ini, Bahrain, kita maupun Australia, karena 1-2 itu perebutannya antara Jepang dan Arab Saudi. Apakah mungkin terbalik? Mungkin saja. Seandainya kita kemarin menang lawan Bahrain, kan kita bisa berada di posisi untuk sementara, di posisi atas. Tapi Partai away ini harus kita amankan untuk 2 home yang sangat berat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Oke, Bung Wesley, semoga evaluasi yang disampaikan ini bisa memberikan sedikit masukan pada perkembangan timnas Indonesia kita, sehingga pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia nantinya, pertandingan berikutnya, Indonesia, Garuda bisa menang dan memetik hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola